Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya Hanisa Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Java Database dengan studi kasus data mahasiswa. Nah, pertama dalam kasus ini yang harus kita siapkan adalah database. Nah, sebelumnya kita juga harus menyiapkan aplikasi exam yang berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri atau biasa kita sebut localhost, terdiri dari beberapa program. Salah satunya adalah MySQL. Nah, ini saat kita mulai, ini kita di sininya kita start, lalu kita ke aplikasi MySQL. Nah, setelah pada aplikasi exam, Apache dan MySQL-nya kita start, lalu kita ke web dengan menuliskan di sini localhost _php myadmin. Itu nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, database yang kita gunakan kali ini adalah MySQL dengan untuk PHP myadmin. Setelah itu kita buat database-nya. Cara membuatnya itu di sini. Klik database. Kita buat namanya apa. Nah, saya sudah buat dengan nama ini, silakan kita buka. Ini lihat terdiri dari 3, ada mahasiswa, prodi, sama data mahasiswa. Di dalam database yang mahasiswa, tabel mahasiswa isinya itu terdiri dari ada nih, nama, alamat, kota, telepon, juga kode prodi. Di sini ada tipe dari masing-masing namanya. Ya. Nah, jangan lupa untuk yang name, Nah, kita jangan lupa ininya primary, karena primary key itu untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel, nilainya itu adalah unique. Jadi tidak akan sama dengan data baris lainnya. Terus yang kedua ada prodi. Di prodi itu terdiri dari ada kode prodi dan nama prodi. Ini tipenya ini ya. Terus ini ada view data mahasiswa. Ini terdiri dari ini kode prodi sama nama. Setelah database kita buat, selanjutnya kita ke NetBeans untuk buat proyeknya. Membuat suatu program, kita mulai dari sini file. Nah, nanti kita ada new project. New project. Kita klik Java application, lalu next. Kita kasih nama project-nya apa. Kebetulan saya sudah bikin, saya kasih nama project-nya adalah koneksi Java MySQL. Nah, setelah itu, setelah project-nya dibuat, kita harus import dulu library-nya. Di sini library-nya kita import.
Caranya yaitu add library. Jadi kita kalian cari di mana tempat menyimpan library-nya. Kayak gitu. Kita buat di sini adalah Java class. Kita menggunakan Java frame. Ya, di sini search. Sini kita buat ini di sini kita pakai Java frame from. Terdapat beberapa langkah yang secara umum harus dilakukan sehingga aplikasi yang berbasis Java dapat berinteraksi dengan database server. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, import package Java, yang kedua, memanggil driver JDBC, yang ketiga, membangun koneksi, yang keempat, membuat statement, yang kelima, melakukan query, yang keenam, menutup koneksi. Yang pertama yaitu import package java.sql. Pertama-tama yang harus dilakukan sebelum membuat program JDBC adalah mengimport package java.sql terlebih dahulu. Nah, karena di dalam package java.sql tersebut terdapat beberapa kelas yang akan digunakan dalam proses-proses berinteraksi dengan database server. Misalnya, kelas driver manager di sini. Jadi kita harus tulisan dulu ininya. Terus driver manager, ada connection, ada result set. Nah, hal ini sangat penting dilakukan karena untuk mengimport package yang kelas-kelas yang akan digunakan terdapat di dalamnya sehingga mengakibatkan kegagalan dalam mengcompile program Java. Adapun listing untuk mengimport package java.sql adalah sebagai berikut. Jadi ditulisnya itu seperti ini, import spasi java.sql, lalu ininya apa yang kita butuhin. Nah, ini tuh ditulisnya sebelum menulis kelas. Nah, jadi setelah package koneksi ini, kita tulis yang import package Java-nya. Seperti itu. Yang kedua, kita memanggil driver JDBC. Nah, langkah pertama untuk melakukan koneksi dengan database server adalah dengan mengambil JDBC driver dari database server yang kita gunakan. Nah, driver adalah library yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database server. Driver ini dari setiap database server berbeda-beda, sehingga kita harus menyesuaikan driver JDBC sesuai dengan database server yang kita gunakan. Nah, berikut listing program untuk memanggil driver JDBC. Nah, jadi untuk memanggil driver JDBC itu bisa ditulis class.forName, ini nama drivernya, lalu .new instance, atau bisa juga dengan class.forName nama driver langsung ini. Nah, ini itu memiliki fungsi melakukan registrasi kelas driver dan melakukan instansiasi. Tadi kan kita menggunakan database-nya yaitu MySQL. Nama driver dari database server MySQL itu yaitu com.mysql.jdbc.driver gitu. Jadi setiap database itu nama drivernya beda-beda. Jadi kita menyesuaikan apa yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu membangun koneksi. Membangun koneksi. Setelah melakukan pemanggilan terhadap driver JDBC, langkah selanjutnya adalah membangun koneksi dengan menggunakan interface connection. Ini disebut interface connection ini. Object connection yang dibuat
Untuk membangun koneksi dengan database server tidak dengan cara membuat objek baru dari interface koneksi, melainkan dari kelas driver manager dengan menggunakan metode get connection. Ini connection, kita lihat connection. Nah ini connection. Ini kan di atas kita connectionnya jadi con, kita ganti namanya. Nah di sini con sama dengan driver manager don't get connection. Argumennya apa? Ini tadi nama database-nya adalah si akad, jadi saya tulis di sini adalah si akad. Untuk penulisan nama URL setiap database server juga beda-beda. Ini untuk penulisan dengan database server MySQL. Lalu yang keempat adalah membuat statement. Nah, jadi JDBC menyediakan interface yang berfungsi untuk melakukan proses pengiriman statement SQL yang terdapat pada package java.sql. Statement yang ada secara umum digunakan terdiri dari connection create statement, ini connection create statement, terus ada juga prepare statement, nah yang untuk ini yang prepare statement Nah, untuk yang prepare statement itu digunakan untuk pengiriman statement SQL dengan atau tanpa parameter. Interface ini memiliki performa lebih baik dari interface statement karena karena dapat menjalankan beberapa proses dalam sekali pengiriman perintah SQL. Pengiriman sebelumnya hanya parameter query-nya saja. Penulisannya seperti ini. Terus yang kelima, melakukan query. Setelah kita memiliki objek statement, kita dapat menggunakannya untuk melakukan pengiriman perintah SQL dan mengeksekusinya. Metode eksekusi yang digunakan untuk perintah SQL terbagi menjadi dua bagian, yaitu perintah select. Metode eksekusi yang digunakan adalah execute query dengan nilai kembaliannya adalah result set. Nah, select. Lihat yang select. Nah, ini. Select. Metode eksekusinya adalah execute query. Digunakan dan nilai kembalinya adalah result set. Ini ya, result set nilai kembalinya. Dan untuk perintah insert, update, delete, metode eksekusi yang digunakan adalah execute update. Nah, ini untuk delete kita menggunakan eksekusinya execute update. Penulisannya itu select kode nama alamat from seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu menutup koneksi. Penutupan terhadap koneksi database perlu dilakukan agar sumber daya yang digunakan oleh objek connection dapat digunakan lagi oleh proses atau program yang lain. Sebelum kita menutup koneksi database, kita perlu melepas objek statement dengan kode sebagai berikut. Saya menggunakan itu di button keluar. Nah, ini.
statement exit. Untuk menutup koneksi dengan database server dapat kita lakukan dengan kode system exit atau bisa juga connection close. Setelah itu baru kita buat form. Nah, itu untuk kodenya, search kodenya. Nah, ini untuk tampilan, membuat tampilan form tampilannya dengan JFrame form. Nah, ini kita bisa pilih apa yang mau kita gunakan. Nah, di sini kita memakai label, ini label, ini label, ini label. Untuk isian kita menggunakan JText field. Ini untuk field, ini field. Terus untuk pemilihan kode prodi kita menggunakan combo box. Jadi nanti kita bisa pilih di sini. Nah, ini kita menggunakan text field. Terus kita juga menggunakan ada table. Ini ada button, kita menggunakan button juga. Nah, kita juga bisa memberi nama dari setiap ini elemen-elemennya. Nah, ini saya namakan di sini teks nama. Jika mau mengubah, nggak klik kanan, klik kanan, atau bisa di sebelah sini. Ini. Setelah mengetahui prosesnya, kita buat data yang dimasukin ke dalam database itu ke dalam tampilan Java. Kita menggunakan Java Frame Form. Kita bisa pilih ini kita mau menggunakan apa. Ini saya menggunakan label. Untuk isian-isian kita menggunakan JText field. Untuk pilihan kita menggunakan combo box. Di sini juga untuk menampilkan data kita menggunakan table. Juga ada button-button dengan masing-masing fungsi. Ada yang berfungsi untuk menambahkan, ada yang berfungsi untuk simpan, ada yang berfungsi untuk ubah, hapus, total, dan keluar. Nah, kita buat tampilan seperti ini. Kita buat event setiap tombolnya. Maksudnya itu seperti ini. Kita itu harus membuat eventnya atau aksi dari tombol itu untuk apa. Nah, ini aksinya. Action untuk ini. Terus ini juga ada events-nya. Itu kalau mouse-nya diklik, jadi nanti kalau mouse-nya diklik di sini, nanti data-datanya bakal muncul di atas sini. Nah, setelah itu kita buat ini, kita buat search kodenya dengan masing-masing fungsi dari tampilan yang tadi yang saya sudah buat, dari masing-masing button, dari masing-masing field, dari combo box juga sudah saya buat. Ini juga seperti ini. Kalau kita running, programnya akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Ini tampilannya. Nah, kalau kita klik di sini, nanti ininya akan muncul di sini. Ini muncul di sini. Ini muncul di sini. Ini bisa kita pilih ada 1, ada 2, 3, 4 kode-kodenya gitu. Nah, kalau kita udah kode-kodenya di sini, nama kodenya itu akan muncul di sini. Ini muncul di sini. Kita bisa tambah, bisa simpan, ubah, hapus, batal, dan keluar. Kalau keluar itu
sama artinya dengan menutup program. Kita keluar. Nah, itu dia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.